Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Kak Kandasian di channel Zian Digital. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat bagaimana cara kita mengcustom dashboard WordPress, yang mana WordPress ini sebenarnya kan dashboardnya kalau kita lihat itu sebenarnya setiap pengguna bisa di custom, tapi itu hanya sebatas warna. Nah, di sini kita akan coba mengcustom dengan menggunakan plugin ya. Ada 3 plugin nanti yang fungsinya akan saya berikan tentang plugin itu ya. Dan juga WordPress itu kalau misal dashboardnya di custom itu akan jauh lebih bagus. Terus kita bisa juga membuat akses administrator ya. Misal kita buat web client, kita bisa buat akses administrator yang mana nanti akses administrator tersebut akan kita berikan ke orang yang selaku klien kita, tapi dengan tendensi seperti plugin, themes, dan sebagainya, settingan-settingan yang memang tidak bisa diedit itu kita hide, ya kita hidden, seperti itu. Jadi dia ngiranya, wah aku admin nih, tapi dia sebenarnya bukan admin full, bukan super admin, tapi hanya admin biasa, ya role-nya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, jangan lupa ya diklik like, komen, dan subscribe-nya, serta di-share video ini, dan jangan lupa ngopi dulu. Kita nyalakan sebat dulu teman-teman, supaya lebih santuy. Jangan lupa di-subscribe ya, biar supaya saya segera mendapatkan AdSense, dan bisa membeli kipas untuk kamar ini karena panas sekali teman-teman, walaupun kondisi hujan. Oke, sebentar teman-teman, saya buka pintu dulu biar nggak panas. Oke, kita akan langsung share screen. Oke ya teman-teman, sekarang kita buka biasa browser andalan kita, Microsoft Edge. Di sini kita akan coba custom ya, yaitu website ini aja ya. Ini website saya dan juga teman-teman saya. Sebenarnya ini website untuk jasa joki ya, ketikin aja. Nah ini timesnya dan sebagainya masih belum saya edit ya, masih logo-logonya ini kan masih saya pakai Times Color Mark dari WordPress gratisan ya. Ini sorry, bisa dilihat di sini ya, Times by Color Mark ya. Ini sebenarnya jasa joki ya. Oke, kita langsung masuk lagi ya ke dashboard admin ya, WP admin. Oke, WP admin ternyata sudah saya ganti ya menjadi web content ya. Nggak apa-apa kalau teman-teman misal mau jadi penulis di sini ya, nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya sekarang saya gunakan sebagai media mahasiswa. Kalau misal mahasiswa mau nulis di sini juga boleh berita kampusnya atau gimana. Nah ini tinggal continue with Google ya. Silahkan daftarkan akun Anda di sini, nggak masalah. Tapi ini websitenya belum besar ya teman-teman ya, seperti itu. Pluginnya aja ini semua masih gratisan teman-teman. Jangan lupa selalu siapkan air putih. Oke, pernah saya bahas di video saya tentang bagaimana cara mengcustom loginnya WordPress, baik itu secara tampilan, terus secara kita bisa nambahkan Google, login dengan Google, Facebook, dan media sosial lainnya, serta mengedit link loginnya tadi yang awalnya dari WP admin atau WP login PHP menjadi URL yang lain. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba custom ya. Di sini kita masuk ke plugin dulu. Nah, kita sambil buka notepad ya teman-teman sebagai catatan. Notepad. Nah, kita buka notepadnya. Ini
Ini mungkin videonya nanti akan ada 3 part ya teman-teman ya. Nggak mungkin saya jadikan satu karena pasti videonya 1 jam. Ya, kita masuk ke plugin, kita add new. Oke. Oke, yang pertama kita akan buat role ya. Di sini yang pertama kita akan buat role admin baru. Oke, kita akan buat role admin baru. Di sini silahkan menambahkan plugin ya, namanya user role. Kita enter, kita cari pluginnya. Ya, sama teman-teman kalau misal ada tahu ini ya, ini errornya apa, bisa tulis di kolom komentar bagaimana cara mengatasi errornya ya. Oke, sebentar teman-teman. Ini suara saya masuk ya. Oke. Oke. Nah, di sini kita install yang namanya pluginnya ini ya, user role by Vladimir Garagulya. Ini kalau nggak salah orang India ini. Ya, kita gunakan plugin ini, kita klik install. Ya, kita tunggu proses installnya. Jadi kita akan buat role baru. Oke, setelah itu kita aktifkan. Oke ya, kita sudah mengaktifkan. Ini lagi dicek sama AMP-nya. Ya, kalau situs-situs blog seperti itu, saya sarankan pada teman-teman silahkan ditambahkan AMP ya. Terserah menggunakan plugin AMP apa. Kalau saya pakai yang ini. Oke, sekarang kita scroll ke bawah ya. Di sini ada user role editor. Kita klik setting ya. Kita setting terlebih dahulu. Oke, di sini kapabilitas sebagai administrator kita lihatkan. Kolomnya kita buat jadi 2, lalu kita save. Oke. Setelah itu kita cek additional ini, biarkan default ini. Ya, ini kan defaultnya saya buat author, jadi kalau teman-teman daftar di sini bisa nulis. Lalu ada tools dan about. Ya. Sekarang kita akan buat role barunya ya di user. Lalu setelah itu kita pilih yang user role editor. Oke. User role editor. Nah, di sini masih standar WordPress ya, ada administrator, author, kontributor, editor, sama subscriber. Nah, kita akan tambahkan akses baru ya di sini. Aksesnya admin tapi bukan administrator ya. Kita tambahkan dengan add role. Kita buat ID-nya atau slope-nya ya. Slope-nya misalnya admin, gini aja. Kalau administrator itu slope-nya ID-nya administrator ya. Lalu display role name adalah admin web gitu. Admin website gitu aja. Di sini kita buat admin underscore website. Atau min website terserah, kalau saya biasanya saya underscore. Ya, setelah itu kita kalau mau ngopi, role-nya mau disamakan dengan apa silahkan dipilih. Ini kalau saya non aja, nanti kita seleksi sendiri-sendiri. Lalu di sini kita klik add role. Ya, role-nya sudah bertambah, admin website. Aksesnya dia masih tinggal 2 ini ya. 2 itu dia tinggal di general sama Depcreds ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian general dulu. Ya. Dia di sini bisa edit dashboard ya. Export, import ya. Read. Terus view set health ya atau kesehatan situs. Lalu udah ya, kalau udah ini tinggal kita klik update ya, generalnya cukup itu, ataupun misal mau edit dashboardnya dimatikan aja. Cukup 4 ini ya, kita update lalu kita yes. Yes, di sini 4, ini di sini 5. Times ya, dia biar nggak tahu times. Di sini kita matikan post. Nah, di sini post. Post itu kalau order post itu artinya dia bisa menghapus postingan yang diterbitkan oleh
pengguna lain ya, pengguna lain. Walaupun kalau administrator pastinya ininya aktif, tapi kalau author ya ininya pasti mati. Nah, karena dia admin web, maka kita centang semua postnya. Page ya, page ini bisa teman-teman hidden, bisa enggak. Nah, kalau secara dari user ya, secara kita punya klien, terkadang ada kondisi di mana itu kita aktifkan, bisa kita matikan semua. Yang mana kalau misal user kita itu dia tampilannya udah dari kita nih, kita buatkan total. Nah, ini kita bisa matikan. Jadi kalau dia mau ngedit tampilan, itu tinggal kontak ke kita seperti itu. Ya, ini saya matikan, page-nya, plugin juga saya matikan. Nah, user ini kita centang semua. Jadi dia bisa membuat user baru atau mendelete atau menghapus user ya. Sama melihat user sama mengedit. Setelah itu kita update ya. Kita yes. Setelah itu yang devgrade ya. Nah, ini kita centangnya kita matikan. Kita pilih level 0, level 1 dan level 2. Ya, ini saya kurang paham kalau yang ini karena ini dulu saya tahunya dari teman saya ya. Setelah itu kita update, kita yes. Ke custom types ya, private post ini biarkan, create post ini kita nyalakan juga. Lalu kita yes. Landing page ini harus nyala semua ya, sampai Elementor dan sebagainya. User role ini biarkan mati, jadi dia nggak bisa bikin role baru ya. Seperti itu. Refresh form juga nyalakan. Intinya kita di sini mendisable plugin dan juga page dan themes. Oke, setelah itu kita update ya. Kita yes. Kita masuk ke general, manage link ini kita nyalakan. Option kita biarkan ya, kita nyalakan ini. Manage linknya lupa tadi. Ya, kita update. Setelah itu kita yes. Oke, sekarang kita coba buat role baru. Ya, kita buat user baru, maaf. Kita klik add all user ya. Kita klik all user. Ya, ini saya login sebagai admin ya, teman-teman ya. Saya login sebagai admin, administrator full maksudnya atau super admin. Nah, kita tunggu. Setelah itu ya, ini administrator ya yang saya akses sekarang. Ini author ya, 2. Lalu sekarang kita buat new ya. Kita buat yang admin website tadi. Kita buat role-nya. Ya. Bisa aja kita pakai yang apa ya, pakai dummy, ibaratnya dummy aja. Kita buat uji coba ya, teman-teman ya. Kopi saya masih panas sekali, teman-teman. Oke, kita akan buat username saya aja ya. Kakandasian. Emailnya pakai email saya ya. Kontak Kakandasian, di sini namanya Anda. Lalu di sini Kakandasian ya. Lalu websitenya https kakandasian.my.id. Lalu passwordnya kita misal buat Januario 123 tanda tanya. Oke. Ini di sini kita buat admin website ya. Other roles ini misalnya ya, dia roles-nya sebagai subscriber misalnya, tapi dia juga bisa sebagai author. Nah, ini bisa kita tambahkan. Ya, kalau di sini saya biasanya saya biarkan karena biasanya satu user tuh cuma saya kasih role 1 aja. Nah, ini kita masukin ke admin website ya. Passwordnya Januario 123 tanda tanya. Lalu kita di sini add new user. Oke. Kita tunggu. Oke ya, Kakandasian sudah aktif ya. Sekarang kita logout. Never. Kita logout ya.
Kita logout, kita masuk ke yang Kakandasian tadi. Ya teman-teman, kita login. Kita masuk lagi ke sistem ini sebagai admin website ya. Kita tunggu dulu. Oke. Sekarang kita masuk ya sebagai Kakandasian yang Wario 123 tanda tanya. Lalu kita klik login ya, atau login. Kita tunggu ya. Kita biarkan dia sampai load-nya selesai. Nah, oke. Di sini plugin dan setting dan sebagainya mati. Ya kan? Dia yang nyala hanya bagian post ya. Post, komentar ya, template yang dari Elementor, template ya, plugin itu template, lalu tools ya, tools sama user atau pengguna. Ya, teman-teman ya. Nah, oke, di sini ini sudah bagus ya. Kita lihat yang post ya, kita lihat post. Dan saya sukanya dengan plugin ini adalah plugin ini itu dia bagusnya ada itu. Kita role baru itu nggak bisa lihat akses administrator. Gitu. Ya walaupun kalau kita daftarin sebagai author, dia cuma bisa lihat profilnya dia nggak bisa lihat profil yang lain. Maksudnya profil orang-orang yang lain listnya, ya kan? Nah ini dia bisa add new ya, jelas. Dia bisa mengedit, ya punya yang lain. Seperti itu. Nah, di sini walaupun Kakandasian ya, karena user yang email saya yang dari kampus itu namanya juga Kakandasian. Ya. Lalu kita cek di bagian user. Kita cek di bagian user. Nah, dia nggak bisa lihat akses administrator atau super admin. Dia nggak bisa lihat. Ya. Tadi admin ketikin dia nggak bisa lihat di sini. Dia cuma tahu ini ya, akses author dan aksesnya dia admin website, ya kan? Seperti itu. Misal dia bikin baru pun add new ya. Dia hanya bisa paling tertinggi itu admin website. Itu paling tertinggi ya di role-nya dia. Nah, itu untuk membuat role baru, teman-teman. Bagusnya plugin ini itu satu bisa buat role, yang kedua bisa menghidden menu di bagian admin, dashboard admin ya. Kita lihat dia jabatan tertinggi di sini adalah admin website ya, jabatan tertinggi dia. Nah, di sini dia hanya bisa membuat sebagai admin website. Nah, bagusnya itu teman-teman. Nah, ini cukup sekian untuk part satunya. Kita akan kembali lagi nanti di part kedua, yaitu tentang bagaimana mengganti ya nama-nama menu ini tanpa harus mentranslatekan satu persatu. Kita akan ganti nama-nama menu ini. Oke teman-teman, see you di part kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar dapat update dari saya. See you!